Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Ini adalah lanjutan dari katekesis santai tentang pernikahan beda agama dalam gereja Katolik. Di episode sebelum ini, saya sudah membahas kepada Anda latar belakang mengapa gereja Katolik mengizinkan pernikahan beda agama. Dan di bagian kedua ini, saya akan menjabarkan kepada Anda pernikahan beda agama dalam terang kitab suci dan tradisi gereja. Pertama-tama yang wajib kita ketahui adalah bahwa tidak ada satupun ayat dalam kitab suci secara eksplisit mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang atau tidak. Yesus sendiri pun tidak pernah menyinggung hal ini dalam pengajarannya. Ya, itu bisa dimaklumi karena di zaman Yesus itu tidak ada banyak agama seperti sekarang ini. Di zaman Yesus itu hanya ada dua, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau yang percaya kepada dewa-dewa yang mereka sebut sebagai orang kafir. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa teks kitab suci yang menjadi titik tolak mengapa gereja Katolik mengizinkan pernikahan beda agama. Yang pertama, ajaran Yesus tentang cinta kasih. Ajaran utama Yesus adalah cinta kasih terhadap Allah dan cinta kasih terhadap sesama manusia. Cinta terhadap sesama manusia ini diwujudkan dengan cara mencintai semua orang termasuk musuh, lawan, atau orang yang tidak seiman pun harus kita cintai. Penerapan cinta ini juga sangat luas dalam kehidupan manusia. Penerapan cinta kasih ini salah satunya diwujudkan dalam perkawinan. Cintalah yang mendasari setiap perkawinan yang secara Katolik. Tanpa cinta, tidak ada perkawinan. Jadi orang yang mau menikah secara Katolik itu harus memiliki dasar cinta ini. Cinta yang diajarkan oleh Yesus kepada kita itu adalah cinta yang tidak membeda-bedakan atau cinta yang tanpa batas-batas. Makanya Yesus mengatakan bahwa cintailah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa cintailah samamu manusia tapi jangan menikah dengan orang ini atau orang itu. Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan cinta yang seperti itu. Yang kedua, ajaran Rasul Paulus tentang perkawinan orang-orang Kristen dengan orang yang tak beriman. Itu ada dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14a. Saya akan bacakan di sini teks itu. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Teks ini dikenal sebagai Privilegium Paulinum dalam gereja Katolik. Inilah salah satu yang sebagai acuan yang digunakan untuk mengizinkan nikah beda agama dalam gereja Katolik. Nah, ajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 13 ini harus kita pahami dalam dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak boleh ada perceraian bagi mereka yang sudah menikah meskipun pasangannya itu tidak beriman. Jadi dalam hal ini, Rasul Paulus menasihatkan bahwa setiap orang yang sudah menikah harus menjunjung tinggi tentang ketidaktercerainya sebuah perkawinan. Walaupun perkawinan itu adalah antara orang Kristen dengan orang yang tidak beriman. Yang kedua, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa di zaman itu, di Korintus, sudah terjadi banyak perkawinan campur antara pengikut Kristus dengan orang-orang kafir. Perkawinan beda iman sudah lazim di zaman itu. Itu berarti tidak ada larangan perkawinan beda iman waktu itu. Karena logikanya adalah kalau seandainya perkawinan beda iman dilarang saat itu, maka tidak akan terjadi perkawinan antara orang Kristen dengan non-Kristen. Jadi Rasul Paulus itu tidak akan memberikan pengajaran untuk hal yang tidak ada. Tidak. Dan kalau kita pelajari secara gereja bahwa ternyata perkembangan gereja perdana zaman dahulu itu justru berasal dari perkawinan antara pengikut Kristus dengan orang-orang kafir. Ada dari mereka yang menjadi Kristen sebelum menikah dan ada juga yang menjadi Kristen setelah menikah. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 14a itu bahwa karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya.
Inilah yang menjadi salah satu tujuan perkawinan di zaman itu, bahwa istri yang Kristen harus menguduskan suaminya yang kafir. Demikian juga, suami yang Kristen harus menguduskan istrinya yang kafir. Jadi pernikahan waktu itu bukan hanya sekedar pria dan wanita bersatu, tidak hanya sekedar itu, tetapi mereka harus saling menyelamatkan pasangannya. Yang Kristen harus menyelamatkan yang kafir. Makanya perkawinan Kristiani itu juga adalah salah satu sarana untuk saling menguduskan. Yang ketiga adalah kisah hidup Santa Monica, Ibu Santo Agustinus. Inilah salah satu contoh yang menjadi acuan bagi kita. Ini tidak berasal dari kitab suci, akan tetapi berasal dari tradisi gereja. Dalam sejarah hidupnya dikatakan bahwa Santa Monica menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir. Bertahun-tahun Santa Monica hidup dalam perkawinan yang tidak jelas karena suami dan mertuanya sangat kasar terhadap dia. Selama bertahun-tahun itu, Santa Monica selalu berdoa kepada Tuhan agar suami dan mertuanya itu menjadi pengikut Kristus. Dan memang benar, dua-dua Santa Monica itu didengarkan oleh Tuhan, sehingga suami dan mertuanya itu akhirnya menjadi pengikut Kristus. Demikian juga dengan anaknya, Santo Agustinus. Awalnya, Santo Agustinus inilah seorang pemuda kafir sama seperti ayahnya. Akan tetapi dengan doa-doa, Santa Monica bisa mengubah cara hidup Santo Agustinus ini, dan akhirnya Santo Agustinus percaya kepada Kristus, bahkan dia menjadi salah satu teolog terbesar dalam sejarah kekristenan. Contoh hidup Santa Monica ini menjadi acuan dan sekaligus juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata perkawinan beda agama itu sangatlah menantang dan sangat sulit untuk dihidupi di satu sisi. Akan tetapi, di sisi lain, kehidupan semacam ini juga bisa menjadi cara pihak Katolik untuk bisa menjadi garam dan terang dunia, secara khusus menjadi garam dan terang bagi pasangannya yang bukan pengikut Kristus itu. Inilah 3 contoh yang bisa saya sebutkan yang menjadi acuan bagi kita bahwa dalam kitab suci dan tradisi gereja itu sejak dahulu kala, perkawinan beda iman yang kita sebut dengan perkawinan beda agama itu sudah sering terjadi, dan Gereja Katolik meneruskan tradisi ini hingga saat ini. Sebagai kesimpulan dari katekes santai ini, saya mau menceritakan satu kisah kepada Anda, dan ini juga sekaligus menjadi renungan bagi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka yang berani menjalankan pernikahan beda agama itu adalah orang yang tidak beriman atau orang yang tidak mempunyai dasar iman yang kuat. Menurut saya itu keliru, bahkan sangat salah. Mengapa saya katakan begitu? Justru orang-orang yang berani melakukan pernikahan beda agama itu adalah orang yang mempunyai dasar iman yang kuat. Mengapa saya katakan begitu? Kalau seandainya mereka tidak mempunyai dasar iman yang kuat, mereka pasti akan dengan mudah meninggalkan imannya itu dan pindah ke agama lain karena perkawinan. Dan menurut saya, justru orang-orang yang pindah agama gara-gara perkawinan, itulah orang yang tidak mempunyai dasar iman yang kuat. Masa gara-gara menikah pindah agama? Itu kan aneh. Jadi kalau misalnya iman kekatolikan Anda masih kurang, atau Anda adalah termasuk orang Katolik hanya di KTP, atau Anda hanya datang ke gereja pada Natal Paskah, saya sarankan Anda jangan coba-coba menjalani hidup perkawinan beda agama atau beda gereja, karena nanti Anda sangat stres menjalani perkawinan semacam itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.